Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sistem Informasi Kepegawaian PT ABC di sini akan mempresentasikan SKPL dan juga UI dari sistem kami. Untuk anggota sendiri terdiri dari 4, ada Kayla Acil Ivanka, Aura Husnaini, Rio Pratama Juliansa, dan Rehan Saferi Munandar. Baiklah, langsung saja di sini SKPL. Yang pertama ada bagian pendahuluan. Di sini ada tujuan. Tujuan pembuatan dokumen ini adalah dokumentasi untuk memberikan penjelasan secara detail dan menyeluruh mengenai spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Lalu untuk ruang lingkup perangkat lunaknya, perangkat lunak yang akan dikembangkan adalah sistem informasi kepegawaian PT ABC yang merupakan sistem informasi berbasis web yang akan digunakan perusahaan untuk mengelola data pegawai serta administrasi kepegawaian dalam perusahaan tersebut. Untuk target audiensnya di sini ada 3, yang pertama developer, lalu ada software tester, dan yang ketiga ada user. Untuk definisi, istilah, dan singkatan yang ada pada SKPL ini ada beberapa, tertera di sini. Lalu untuk sistem penomoran di sini ada 2, dibagi menjadi 2, ada untuk kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Untuk referensi, di sini kami menggunakan referensi dari Sistem Informasi Manajemen Data Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam pengelolaan database pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati, atau Simdaporapar. Lalu untuk ikhtisar dokumen ini berisi tentang deskripsi rancangan sistem informasi yang akan dikembangkan dan akan digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya ada deskripsi umum tentang perangkat lunak. Kebutuhan akan informasi pada saat ini semakin meningkat. Hal ini menuntut kinerja sebuah informasi untuk cepat dan dapat dipercaya, sehingga dibutuhkan suatu sistem informasi untuk kepegawaian dalam PT ABC. Lalu untuk fungsi-fungsi perangkat lunak, di sini ada 2 fungsi yang mempunyai prioritas tinggi. Yang pertama itu mengelola data diri, dan yang kedua mencetak laporan kepegawaian. Untuk karakteristik dan klasifikasi pengguna, di sini kami mempunyai 2 pengguna, yaitu ada pegawai dan administrator. Untuk tugasnya tertera di sini, dan hak akses ke aplikasi dan juga kemampuan yang harus dimiliki oleh kedua pengguna itu. Itu sebagai berikut. Lalu untuk lingkungan operasi, sistem informasi ini merupakan sistem yang berbasis web, sehingga dapat dijalankan melalui sistem operasi apapun, selama perangkat terhubung dan koneksi internet. Lalu untuk batasan desain dan implementasi, pengembangan sistem informasi ini memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, sistem informasi ini dapat beroperasi di sistem operasi apapun. Lalu yang kedua, sistem informasi ini hanya dapat diakses oleh pegawai dan administrator dalam perusahaan yang bersangkutan. Lalu untuk asumsi dan ketergantungan, untuk asumsi yang pertama, administrator memiliki otoritas penuh dalam pengolahan data pegawai. Untuk ketergantungan, sistem ini hanya dapat diakses secara real-time jika terdapat koneksi internet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rio. Lalu untuk yang ketiga ada kebutuhan terbuka eksternal. Antarmuka pengguna ini pengguna berinteraksi dengan antarmuka yang ditampilkan dalam bentuk web. Lalu ada antarmuka perangkat keras. Untuk antarmuka perangkat keras ini sendiri yang digunakan oleh sistem informasi kepegawaian adalah komputer atau PC desktop atau lainnya. Lalu ada yang kedua modelan card, mouse, dan keyboard. Lalu ada antarmuka perangkat lunak. Untuk perangkat lunak sendiri ada 3 juga, yaitu Windows, sumber Microsoft sebagai sistem informasi. Lalu yang kedua ada Mozilla Chrome Opera sebagai sumber Microsoft sebagai browser yang digunakan. Lalu yang ketiga ada SAMTP, sumber Apache sebagai web server untuk spek. Lalu antarmuka komunikasi di sini menggunakan protokol HTTP. Lalu ada di sini usage diagram seperti yang tertera.
Lalu fitur sistem yang pertama yaitu mengelola data diri. Deskripsinya, pegawai dapat mengelola semua data pribadi dirinya. Terdapat fungsi utama yaitu sunting data diri pegawai. Prioritasnya sendiri tinggi. Next. Lalu ada fitur sistem yang kedua yaitu melihat riwayat presensi. Untuk deskripsinya, pegawai dapat melihat riwayat presensi miliknya dalam bentuk daftar. Untuk prioritasnya menengah. Untuk deskripsinya bisa dilihat. Lalu ada fitur sistem yang ketiga yaitu melihat data jabatan dan gaji. Deskripsi, pegawai dapat melihat data jabatan dan gaji beserta komponen lainnya. Untuk prioritasnya menengah. Lalu ada fitur sistem yang keempat yaitu mengajukan permohonan cuti. Deskripsinya, pegawai dapat mengajukan cuti secara daring selama mencukupi kredit cutinya. Untuk prioritasnya menengah. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan. Baik, untuk fitur selanjutnya adalah mencetak laporan kinerja. Untuk deskripsi, pegawai dapat mencetak laporan yang berisi data diri, jabatan, gaji, riwayat presensi, hingga cuti sebagai bentuk laporan kinerja. Prioritasnya menengah. Kemudian fitur yang keenam, mengelola data diri semua pegawai. Deskripsi, administrator dapat mengelola semua data pribadi pegawai. Terdapat 3 fungsi utama yaitu sunting, data, tambah data, dan hapus data. Prioritasnya menengah. Kemudian fitur yang ketujuh, mengelola data jabatan dan gaji pegawai. Untuk deskripsi, administrator dapat mengelola semua data jabatan dan gaji pegawai. Terdapat 2 fungsi utama yaitu sunting data dan tambah data. Prioritas menengah. Kemudian fitur sistem yang ke-8, melihat riwayat presensi dan cuti pegawai. Deskripsi, administrator dapat melihat semua riwayat presensi dan cuti pegawai di perusahaan. Prioritas menengah. Fitur sistem yang 9, mencetak laporan kepegawaian. Deskripsi, administrator dapat mencetak laporan kepegawaian berdasarkan jangka waktu tertentu. Prioritas tinggi. Kemudian model analisis kelas diagram. Untuk boundary-nya ini ada UI data diri, UI presensi, UI data jabatan dan gaji, UI cuti, UI laporan kinerja, UI laporan kepegawaian, UI sunting data diri pegawai, UI data tambah data diri pegawai, UI sunting jabatan dan gaji, UI tambah jabatan dan gaji, UI tambah cuti, UI preview cetak laporan kepegawaian, dan UI preview cetak laporan kinerja. Untuk controllernya ada sunting data diri dan ada beberapa controller lainnya. Kemudian untuk gambar entity bisa dilihat sebagai berikut.
Baik, saya lanjutkan untuk demonstrasi UI. Jadi di sini adalah UI dari sistem kepegawaian PTABC. Yang pertama dari sisi admin. Di sisi admin ini yang pertama kita bisa melihat data pegawai. Di sini ditampilkan ada data pegawai yang ada berjumlah 2. Lalu di dalam laman data pegawai ini kita dapat mengedit pegawai yang sudah ada. Seperti ini. Lalu kemudian kita dapat menambah data di sini. Jadi kita isi isiannya, lalu kita dapat melihat detail, dan juga menghapus. Lalu selanjutnya untuk laman kedua itu adalah jabatan dan gaji, di mana fungsinya kita dapat melihat data jabatan gaji dari masing-masing pegawai. Di sini kita lihat untuk si pegawai pertama ada jabatannya, lalu jumlah gajinya, lalu di sini kita dapat melihat detail, edit, dan juga tambah data. Untuk edit kita dapat mengubah jabatannya dan juga tanggal dan waktu di mana berlaku jabatan. Lalu di sini kita dapat menambah data, tetapi di sini sebuah pegawai sudah terdata. Nah, lalu selanjutnya di sini adalah melihat riwayat presensi dan cuti semua pegawai. Nah, di sini untuk data presensi dan juga untuk data cutinya. Lalu untuk di laporan pegawai ini kita dapat mencetak laporan kepegawaian yang diperlukan. Nah, di sini sudah ada beberapa jenis laporan kepegawaian seperti data diri, data jabatan gaji, dan juga rekapitulasi presensi dan cuti semua pegawai. Nah, lalu di sini kita dapat mengisi periode dari laporannya. Nah, di sini adalah tombol cetaknya. Selanjutnya kita melihat dari sisi pegawai. Nah, untuk di sisi pegawai ini kita hanya dapat melihat detail dari data diri si pegawai itu sendiri. Misalnya di sini nama pegawainya adalah si Fulan ini adalah data dirinya. Di sini ia dapat mengedit data dirinya sendiri. Nah, lalu untuk di jabatan gaji ini dia dapat melihat deskripsi dari jabatan dan gajinya. Di sini jabatannya adalah Chief Operating Officer, di mana gaji total di sini. Lalu untuk komponen gajinya juga ditampilkan di sini seperti pokok, tunjangan, dan juga lembur. Nah, lalu selanjutnya laman riwayat presensi di sini adalah dia dapat melihat daftar log presensi dia, presensi si pegawai. Di sini ada waktu dan juga tanggal dia melakukan presensinya. Selanjutnya untuk cuti, di sini adalah laman untuk melihat riwayat cuti dan juga mengajukan cuti, di mana syarat mengajukan cuti adalah kreditnya masih memiliki kredit. Dan di sini dia telah melakukan cuti sekali, berarti kredit cutinya tinggal 2. Lalu di sini ia masih dapat menambahkan cuti. Nah, di sini dia bisa mengisi tanggal cutinya sampai tanggal berapa, lalu alasan cutinya. Nah, lalu yang terakhir adalah fitur laporan kinerja. Di laporan kinerja dia juga dapat mencetak laporan-laporan dari dia sendiri, data dirinya, lalu data jabatannya, lalu juga rekapitulasi presensi dan cutinya yang digunakan untuk laporan kinerja. Lalu di sini adalah periodenya. Lalu yang terakhir di sini adalah tombol untuk mencetak laporannya. Sekian untuk demonstrasi dari UI Simpek PTABC.